Mungkin kita sering melewati Jalan Yosudarso di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon. Lalu kita melihat sebuah gereja tua, berdiri tenang, kokoh, tetapi sederhana. Itulah gereja Santo Yosef. Banyak orang mengenalnya, tapi tidak semua tahu betapa panjang dan dalam cerita di balik dinding-dindingnya. Hari ini mari kita berjalan bersama, menelusuri jejak sejarah lebih dari 100 tahun perjalanan iman di kota ini. Bagian 1. Cirebon sebagai pintu masuk akhir 1800-an. Pada akhir abad ke-19, Cirebon adalah pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Tempat bertemunya berbagai bangsa, Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Belanda. Di tengah keramaian itu, datanglah para misionaris Katolik dari Belanda, terutama dari Serikat Yesus, Jesuit. Salah satu tokoh besar misi Katolik di Jawa adalah Pastor Frans van Lith, S.J., 1863-1926. Beliau terkenal karena karyanya di Muntilan, tetapi pengaruh perjuangannya membuka jalan bagi misi di seluruh Jawa, termasuk Cirebon. Saat itu jumlah umat Katolik di Cirebon sangat sedikit. Misa dilakukan di rumah-rumah atau ruangan kecil tanpa bangunan gereja resmi. Namun semangat iman mereka terus menyala. Bagian 2. Munculnya kebutuhan akan gereja. Sapis Manra 1 dan Madra 10. Memasuki awal 1900-an jumlah umat mulai bertambah. Bukan hanya orang Belanda tetapi juga Tionghoa dan pribumi. Para misionaris sadar, sudah saatnya membangun rumah Tuhan yang tetap. Maka dimulailah pencarian lokasi strategis. Setelah melalui banyak pertimbangan, mereka memilih Jalan Yosudarso, dekat stasiun dan pusat kota. Lokasi ini mudah diakses oleh siapapun. Sebuah pilihan yang sangat bijak. Bagian 3. Pembangunan gereja 1910-1915. Pembangunan gereja tidak terjadi dalam semalam. Dimulai sekitar tahun 1910 dan berlangsung bertahap. Beberapa pastor Jesuit asal Belanda yang berperan penting di wilayah Jawa Barat dan Cirebon, antara lain Pastor J. van Driesche, S.J., aktif melayani umat Pantura. Pastor J. van den Elsen, S.J., penggerak pendidikan dan komunitas Pastor van Lith, S.J., memberi dukungan dan arah misi. Mereka membangun gereja dengan arsitektur Eropa klasik, namun tetap menyesuaikan dengan iklim tropis. Gereja ini diberi nama Santo Yosef, pelindung keluarga, pekerja, dan kesetiaan. Sekitar tahun 1915, bangunan gereja resmi digunakan. Inilah gereja Katolik pertama di Cirebon. Bagian 4. Perkembangan pesat 1910-1940. Setelah berdiri, gereja Saint Yosef berkembang cepat. Para misionaris tidak hanya membangun gereja, tapi juga mendirikan sekolah-sekolah Katolik, asrama, dan karya sosial. Umat dari berbagai etnis datang beribadah bersama. Gereja ini menjadi pusat pertumbuhan iman di Cirebon, Majalengka, Kuningan, hingga Indramayu. Bagian 5. Masa sulit 1942-1945. Tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Banyak pastor Belanda ditahan, aktivitas gereja dibatasi. Namun, disinilah kekuatan umat lokal terlihat. Mereka tetap berkumpul, melayani, dan mempertahankan iman. Bagian 6. Setelah kemerdekaan 1945-1960. Setelah Indonesia merdeka, gereja ini menjadi tempat penghiburan dan persatuan. Siapapun boleh datang, tidak peduli suku atau asal, semua diterima. Bagian 7. Menjadi paroki resmi 1950-an. Pada tahun 1990-an, struktur gereja Katolik di Indonesia ditata ulang. Gereja Saint Yosef resmi menjadi paroki Santo Yosef Cirebon di bawah Keuskupan Bandung. Dari paroki inilah, lahir stasi-stasi dan paroki baru di berbagai wilayah sekitarnya. Bagian 8. Renovasi dan perluasan 1940-2000. Jumlah umat terus bertambah. Beberapa kali gereja direnovasi, ditambah aula dan ruang pertemuan diperluas, area parkir diperbarui interior. Tetapi arsitektur klasiknya tetap dijaga. Hasilnya, gereja ini menjadi ikon sejarah dan iman di tengah kota Cirebon. Bagian 9. Peran di masa kini, 2000 sekarang. Hari ini gereja Saint Yosef tidak hanya menjadi tempat misa. Gereja ini aktif dalam pendidikan iman, kegiatan kaum muda, OMK, pelayanan sosial dan kemanusiaan, dialog dan kerjasama antaragama.
Gereja ini dikenal sebagai salah satu gereja Katolik tertua dan terbesar di Cirebon, sekaligus simbol kerukunan umat beragama. Penutup, refleksi. Ketika kita melihat gereja ini, kita tidak hanya melihat bangunan tua. Kita melihat doa, perjuangan, dan cinta dari para misionaris Belanda, dari umat pertama yang sederhana, dari generasi demi generasi yang setia menjaga iman. Gereja Saint Joseph adalah bukti bahwa iman dapat bertumbuh di mana saja, bahwa pelayanan dapat mengubah masyarakat, dan bahwa sejarah gereja bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang hati yang mau melayani. Semoga kita pun, seperti Santo Yosef, setia, rendah hati, dan siap taat pada panggilan Tuhan. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati.